Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Marbung Vlog, channel yang membahas tentang seputaran agulema. Untuk yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi manfaat cangkang telur pada tanaman. Cangkang telur salah satu pupuk organik tanaman karena baik dipakai untuk semua jenis tanaman, baik itu tanaman buah, sayuran, sampai dengan tanaman hias. Nah, contohnya seperti aglonema, cangkang telur ini juga sangat baik digunakan. Nah, selain sebagai sumber kalsium, kulit telur juga mengandung beberapa unsur hara antara lain fosfor, kalsium, tembaga, dan lain-lain. Nah, jangan salah teman-teman juga harus tahu cara menggunakan cangkang telur pada tanaman punya teman-teman. Nah, caranya yakni harus diolah dulu. Contohnya diolah menjadi bubuk seperti ini. Nah, ini adalah bubuk cangkang telur yang sudah diolah. Seperti ini bentuknya, jadi seperti serbuk. Nah, untuk pengaplikasiannya pada tanaman, saya menggunakan air leri atau air cucian beras. Nah, seperti ini. Nah, cara menggunakannya yakni di sini telah saya sediakan air putih atau air bersih, air sumur, boleh air aqua juga boleh, terserah teman-teman, isi ulang juga boleh, asalkan jangan menggunakan air pump. Kalaupun menggunakan air pump itu harus diendapin dulu selama 2 hari. Nah, di sini sudah saya sediakan air sumur. Lalu pengaplikasiannya saya ambil dari sini ukuran ini air leri. Nah, air leri ini saya ambil secukupnya, seukuran ini. Nah, lalu saya tuang ke air sumur yang saya taruh di baskom. Nah, untuk banyaknya air yang di baskom ini sebanyak 1,5 liter. Nah, saya campur air lerinya seukuran ini aja, saya tuang ke sini. Oke, lalu untuk bahan berikutnya yakni bubuk cangkang telur atau kulit telur ini, saya menggunakan ukuran dengan takaran seperti ini. Ini ada sendok, ini sendok makan. Nah, saya menggunakan takarnya segini saja. Nah, saya menggunakan takaran setengah sendok saja. Nah, ini dia bubuknya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia bubuk dari cangkang telur yang sudah saya olah menjadi seperti ini. Nah, lalu saya campur ke air leri yang sudah dicampur dengan air sumur. Nah, saya masukkan, lalu saya aduk-aduk. Nah, kadang-kadang teman-teman ada yang salah menggunakan cangkang telur pada media tanaman. Nah, dimana teman-teman sebagian ada yang menggunakan cangkang telur hanya dipecahkan seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini dia manfaatnya itu tidak terlalu cepat dibandingkan yang sudah menjadi bubuk seperti ini. Nah, kadang ada teman-teman itu, saya sudah menaruh cangkang telur tapi kenapa media tanam saya itu tidak subur-subur, tanaman saya itu tidak bertambah besar. Nah, kenapa? Kalau masih yang bentuk seperti ini, dia prosesnya cukup lama, butuh waktu yang cukup lama untuk memproses
ini pada media tanaman. Nah, ini prosesnya itu memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Nah, kalau yang model seperti ini, nah jika yang sudah menjadi bubuk, dia tidak terlalu lama. Nah, jika yang sudah seperti ini, dia prosesnya tidak terlalu lama teman-teman. Ya, dia memakan waktu paling sekitar bulanan gitu, kalau sudah dimasukkan ke media tanaman. Nah, yang lama itu justru yang sebatas diremuk-remukkan seperti ini. Kenapa itu? Ini udah saya buktikan pada tanaman saya yang karena saya itu belum tahu dulunya. Nah, katanya itu kalau cangkang telur itu bagus sama media tanaman biar tanaman itu makin cepat besarnya, daunnya makin bagus. Nah, saya menggunakan seperti ini, ternyata lambat prosesnya. Nah, setelah saya telusurin, saya cari-cari seperti apa cara penggunaannya dan pengaplikasiannya. Nah, baru saya temukan ternyata menggunakan cangkang telur ini harus diolah dulu menjadi seperti ini, menjadi serbuk. Nah, lalu terserah teman-teman itu tidak menggunakan air leri juga tidak apa-apa, hanya menggunakan air putih boleh, bisa. Nah, yang penting kulit atau cangkang telur ini sudah menjadi serbuk. Lalu dengan 1,5 liter air, nah, hanya cukup menggunakan setengah sendok ini aja. Ini sendok makan, teman-teman pasti punya lah ya. Nah, setengah sendok ini airnya 1,5 liter dalam baskom, lalu saya tuang, lalu saya aduk-aduk. Nah, seperti ini. Nah, setelah udah tercampur rata, lalu teman-teman bisa menuangkannya. Nggak perlu menunggu lama, langsung saja dituangkan pada ini. Langsung saja tuangkan. Nah, cangkang telur ini untuk semua jenis tanaman bisa digunakan. Nah, bisa, nggak ada pantangan sama satu tanaman itu, nggak ada pantangan. Nah, cukup dituang seperti itu aja teman-teman, cara merata. Intinya pada saat penyiraman tidak perlu mengenai daun. Nah teman-teman, untuk penyiramannya itu menyiramnya cukup di medianya aja, di sini dituang medianya seperti ini. Nah, intinya pada saat penyiraman jangan sampai mengenai daun. Nah, kenapa? Itu kalau mengenai daun itu nanti ininya menutupin lapisan untuk berfotosintesis, jadi menutupi daunnya itu. Nah, kenapa ini kan serbuk. Nah, kalau serbuk ini terkena daun ini, nanti pertumbuhan daunnya jadi nggak stabil. Karena apa? Ini daun kan fungsinya untuk berfotosintesis. Nah, kalau akar kan untuk mengambil unsur hara pada media. Nah, seperti itu teman-teman cara penggunaan atau pemakaian kulit telur atau cangkang telur. Jadi teman-teman jangan ada yang salah ya. Jangan teman-teman itu dari remuk-remukan seperti ini terus ditaruh pada medianya, terus dilihat udah berbulan-bulan kok tanaman saya ini pertumbuhannya belum kelihatan. Nah, karena teman-teman menggunakan yang seperti ini, yang cukup dari remuk-remukin seperti ini atau diramas seperti ini, pecah-pecahin. Nah, yang benar itu teman-teman harus membuat cangkang telur yang seperti ini yang sudah menjadi serbuk. Kenapa? Biar dia cepat diproses pada media, nanti akarnya juga cepat mengambil unsur hara yang terkandung pada cangkang telur nih. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah paham. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar yang telah disediakan. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah selalu mensupport channel ini.
Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala pekerjaan. Salam dari saya, Marbun Vlog.